Hola amigos parantosku Mahada Mangos, balik lagi sama Mimin yang masih melanjutkan part 11 dari serial Dragon Quest 2020. Di mana part ini makin bertambah seru aja karena akan memperlihatkan banyak pertarungan epik saat Dai menggunakan pedang barunya. Bukan cuma Dai, karena Hadlar pun udah kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Nggak sampai di situ aja, karena part ini juga akan memperlihatkan sosok Raja Iblis Ban yang sebenarnya. Seseru apa sih part ini? Daripada banyak tocap, langsung tonton aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene diawali dengan Yunkel yang berhasil mengenai Mr. Fern dengan cahaya keadilannya, yang katanya kekuatan itu setara dengan Kuretsu Zandai, namun dalam gaya tombak disebut dengan Koukuzen. Dan berarti Yunkel udah menyelesaikan tahap akhir dari seni tombak gaya Avannya. Yunkel pun berterima kasih pada Mamu karena berkat gadis itu yang gak jadi kembali ke sisi gelapnya. Dan ia pun berjanji pada Mamu, jika sampai mati pun Yunkel akan selalu berjuang di jalan keadilan. Koukuzen milik Yunkel ternyata berhasil merobek sedikit cadar Mr. Fern, hingga kita diperlihatkan wajah si komandan bayangan dan terlihat jika Mr. Fern ini seorang manusia guys. Mr. Fern yang gak suka wajahnya dilihat lalu mengamuk dan memperkuat lagi teknik jaring laba-labanya. Yang kali ini Popu dan kawan-kawan bukan hanya gak bisa bergerak namun juga terlihat kesakitan. Si Popu dengan polosnya berkata ia kan sama sekali gak melihat wajah Mr. Fern yang membelakanginya. Tapi ia malah jadi orang pertama yang disiksa oleh si Mr. Fern. Setelah itu, sang komandan bayangan menyerang Yunkel hingga tombak terjatuh, hingga kemudian Mr. Fern menyiksa mereka semua sekaligus. Scene lalu berpindah ke tempat Dai di mana Lon Beruk udah berhasil menyelesaikan pedang terkuat di dunia. Lon Beruk lalu berkata jika itu adalah pedang yang khusus dibuat untuk Dai dan oleh karena itu Dai menamai pedangnya dengan nama pedang Dai. Dai langsung mencabut pedang tersebut, tapi masalahnya pedang Dai nggak bisa dilepas dari sarungnya. Yang Lon Beruk bilang pedang Dai memiliki jiwa sendiri dan jika Dai membutuhkan pedang itu dalam pertempuran, maka pedang Dai akan merespon semangat penggunanya dan bisa memecahkan segelnya sendiri. Kembali pada Mr. Fern yang ditemui salah satu anak buahnya yang bernama Shadow, di mana makhluk itu memberitahu lokasi tempat para raja berada. Mr. Fern pun meminta Shadow mengambil alih Ki Ganju untuk menghabisi para pemimpin dunia itu. Ki Ganju pun langsung menuju kapel Papunika tempat raja-raja berada. Sementara Mr. Fern masih sangat emosi dan terus aja menyiksa si Yunkel yang udah melihat wajah aslinya. Yunkel hampir aja tewas oleh tali pengikat milik Mr. Fern hingga tiba-tiba ada seseorang yang menebas tali tersebut. Dan gak salah lagi itu adalah Dai yang akhirnya memasuki arena pertarungan. Mr. Fern yang tahu jika Dai punya pedang baru langsung menantang jagoan kita untuk menggunakan pedang tersebut. Tapi dengan sombongnya Dai meremehkan Mr. Fern dengan berkata jika ia nggak layak melihat pedang barunya. Dai melawan Mr. Fern hanya dengan pisau Papunika dan berhasil menghilangkan jaring laba-labanya. Mr. Fern mencoba menyerang Dai saat ia sedang berbincang dengan teman-temannya, beruntung Yunkel bisa menggagalkan serangan tersebut. Yunkel meminta Dai menyerahkan Mr. Fern padanya, sementara sang kesatria naga diminta untuk menghentikan Ki Ganju. Nggak hanya Yunkel, teman-teman Dai yang lain pun bersiap melawan Mr. Fern dan memintanya agar segera menyelamatkan para raja. Semua raja dan putri Leona sebenarnya udah pasrah menerima nasib mereka sampai-sampai si Raja Bengarna yang awalnya sombong meminta maaf pada semua orang yang katanya ini semua salah dia. Yang harusnya mereka lebih fokus mengevakuasi diri daripada menyerang pasukan iblis. Hingga Ki Ganju pun tahu-tahu udah berada di hadapan mereka dan bersiap menghancurkan kapel Papunika berserta isinya. Namun jagoan kita tiba tepat waktu dan berhasil mencegah hal tersebut. Dan untuk pertama kalinya di sana Dai akhirnya berhasil menggunakan pedang barunya yang bisa memotong lengan Ki Ganju hanya dengan satu kali tebasan aja. Shadow nampak belum menyerah dan melihat itu Dai akhirnya mengaktifkan Dragonic Aura yang ia salurkan pada pedangnya. Saat Shadow menembakkan meriam, Dai pun dengan cepat menerjang tubuh Ki Ganju, membuat meriam-meriam itu nggak mengenai kapel Papunika. Sementara Dai berhasil masuk ke tubuh Ki Ganju dan menghabisi para anak buah Mr. Fern. Hingga akhirnya ia menemukan lokasi Shadow dan bisa memusnahkan bayangan tersebut. Nggak hanya Shadow aja, karena kekuatan besar dari pedang Dai ternyata berhasil membelah tubuh si raksasa menjadi dua.
Dan dari sana Dai akhirnya mengerti kenapa pedangnya menyegel diri sendiri, karena kekuatannya sangat besar dan gak boleh digunakan di sembarangan tempat. Sementara itu, Meruru lagi-lagi mendapat gambaran yang ia bilang sesuatu yang mengerikan akan segera meletus. Shin lalu berpindah pada Hyunkal di mana ia menyerang Mr. Fern yang bahkan gak bergerak sama sekali, yang ternyata Mr. Fern sedang kesal karena Ki Ganju milik Ban udah berhasil dihancurkan. Ia bahkan mengamuk sambil menyalahkan dirinya sendiri. Merasa itu kesempatan bagus, Popu menyerang Mr. Fern dengan Begi Rama. Namun si komandan bayangan bisa menyerap Begi Rama Popu ke dalam lubang kegelapan yang ada di tubuhnya dan kemudian mengembalikan serangan itu dengan tembakan yang jauh lebih kuat. Setelah itu, Mr. Fern berkata jika ia harus melepaskan pakaian kegelapannya dan menghapus Dai beserta semua teman-temannya di sana. Di sini terlihat kekuatan mengerikan dari Mr. Fern yang ternyata ada di balik jubah yang ia pakai. Bahkan teman-teman Dai sampai merasakan jika tekanan yang dihasilkan dari lubang di tubuh Mr. Fern lebih mengerikan dari Ki Ganju. Namun saat Mr. Fern bersiap membuka jubahnya, Kiruban datang dan menodongkan senjatanya pada kepala rekannya sendiri. Yang Kiruban bilang Mr. Fern bisa mengungkapkan wujud aslinya jika Ban udah mengizinkannya. Kiruban juga bilang gak usah kesal karena Ki Ganju hancur karena benteng berjalan itu hanya salah satu mainan dari Raja Iblis Agung. Setelah Mr. Fern sadar akan kesalahannya, Kiruban pun berpamitan pada teman-teman Dai. Bahkan ia titip salam pada Dai dan berkata si Dai gak usah mengkhawatirkan teman-temannya lagi, terutama Popu yang bahkan sama sekali gak bisa menyentuh Ki Ganju. Dan setelahnya, ia dan Mr. Fern pun pergi dari sana. Si Popu yang merasa direndahkan oleh Kiruban malah mengejar keduanya sementara Dai akhirnya sampai di tempat Hyunkal dan yang lainnya. Hyunkal langsung mengatakan Dai harus membawa Popu kembali karena sangat berbahaya jika ia mengejar musuh seorang diri. Setelah Dai terbang, Mamu bertanya kenapa Hyunkal menyuruh Dai mengejar Popu. Bukankah si Dai itu punya keterbatasan energi dan yang Mamu khawatirkan setelah menghabiskan energinya untuk mengalahkan Ki Ganju, Dai nggak akan bisa mengejar Popu. Hyunkal menjawab ia terpaksa karena nggak ada cara lain lagi di mana waktu ia dan Kurokodain masih menjadi komandan pasukan iblis. Ada rumor yang mengatakan Kiruban itu hanya muncul di hadapan korbannya. Dan karena Kiruban udah menampakkan diri di hadapan mereka, maka kematian mereka udah dipastikan. Makanya saat ini Popu berada dalam bahaya. Kembali pada Popu yang terus mengejar Kiruban juga Mr. Fern hingga nggak sadar ia udah berada di tanah kematian, tempat markas para pasukan iblis berada. Gak lama Popu pun mendengar suara seruling yang ternyata berasal dari senjata Kiruban. Gak hanya Kiruban karena Mr. Fern pun masih berada di sana. Kiruban lalu berkata jika ia dan Mr. Fern sengaja terbang lambat agar Popu bisa mengejar mereka. Yang berarti dari awal Kiruban emang udah mengincar Popu sejak ia memprovokasi Popu di Papunika. Dan Kiruban memberitahu alasannya ingin menghabisi Popu karena katanya murid-murid Avan yang udah sedikit lebih kuat. Maka dari itu ia harus melakukan tugasnya sebagai malaikat maut milik Raja Iblis Agung. Setelahnya kita akan diperlihatkan sedikit kekuatan Kiruban di mana walau senjatanya nggak menyentuh Popu, namun tubuh Popu auto tergores. Popu membalas Kiruban dan terlihat berhasil membakarnya, tapi saat apinya padam, si Kiruban tahu-tahu udah nggak berada di sana. Kiruban lalu memutar-mutar senjatanya hingga menciptakan alunan seruling yang bisa membuat Popu terjebak di dalam ilusinya. Dan di sini Kiruban mengungkapkan kekuatannya jika nada seruling itu bisa mengganggu penglihatan lawannya. Bahkan jika digunakan terus-menerus itu bisa mematikan semua indera lawannya itu. Kiruban juga memberitahu kenapa ia mengincar Popu lebih dulu karena walau lemah, si Popu terkadang bisa menjadi jantung dan jiwa di kelompok Dai, maka dari itu ia harus menyingkirkannya. Dan seperti yang udah-udah, saat Popu akan dihabisi, Dai bisa mencegah hal tersebut. Kiruban lalu membunyikan kembali serulingnya dan kemudian menyerang Dai, namun jagoan kita sama sekali nggak terpengaruh. Yang ternyata Dai berhasil meretakkan sabit milik Kiruban saat ia menahan serangan si malaikat maut waktu ia akan membunuh Popu tadi. Pertarungan 2 lawan 2 pun terlihat akan terjadi di tempat itu. Bahkan Dai dan Popu berinisiatif menyerang lebih dulu, tapi keempatnya dikejutkan oleh sebuah ledakan yang ternyata berasal dari Hadlar dengan tubuh baru Choma Seibutsunya. Gak pakai basa-basi, Hadlar langsung menantang Dai berduel 1 lawan 1 dengan pertarungan yang jujur dan adil. Karena katanya Hadlar saat ini cuma punya satu keinginan, yaitu mengalahkan Dai dengan kekuatannya sendiri. Gak diduga pedang Dai merespon tantangan Hadlar dan membuka segelnya sendiri. Dan karena itu Dai pun langsung mengeluarkan lambang naganya. Begitupun Hadlar yang kemudian menunjukkan bentuk tubuh barunya yang sepenuhnya udah terlihat seperti monster. Sampai si Popu berkata si Hadlar udah bener-bener berubah cuk. Sementara Dai menyadari kalau Hadlar udah berubah seperti monster Zamza. Dan karena itu ia tahu Hadlar udah berubah jadi Choma Seibutsu berkat data yang dikirim Zamza sebelum tewas.
Hadlar langsung menghajar Dai dan bisa menghempaskannya walau saat itu tanda naga Dai sedang aktif. Dan di sini terlihat jika Choma Seibutsu versi Hadlar bisa menggunakan sihir yang mengenai Dai dengan sangat telak. Popu coba membantu namun Kiruban menghentikannya. Yang ia bilang mereka harus menghormati Hadlar yang bahkan udah membuang harga dirinya demi pertarungan ini. Karena ia udah banyak berkorban sampai merubah dirinya menjadi Choma Seibutsu yang seutuhnya dan gak bisa kembali dalam wujud semula lagi. Hadlar terus aja menyerang Dai bertubi-tubi sementara Dai kesulitan mencabut pedangnya karena ternyata tangan kanannya patah terkena serangan pertama dari Hadlar tadi. Namun gak lama dengan sedikit trik, ia bisa mengeluarkan pedang Dai dan dengan menggunakan tangan kirinya Dai bahkan bisa mengaktifkan Kai Hazan yang bisa mematahkan cakar tajam si Hadlar. Tapi itu ternyata makin membuat Hadlar bersemangat dan malah menantang Dai membuktikan mana yang lebih kuat antara lengan kanannya dan pedang milik Dai. Bersamaan dengan itu, Dai kembali bisa menggunakan Dragonic Aura yang seketika bisa membuat Dai menggunakan lengan kanannya lagi dan langsung bersiap dengan jurus Aban Sutorasunya. Kiruban lalu berkata Dai bisa menghancurkan Ki Ganju hanya menggunakan Daichizan aja. Dan dengan Kai Hazan, ia barusan bisa mematahkan cakar kuat si Hadlar. Dan gak kebayang kekuatan sebesar apa jika Dai menggunakan Aban Sutorasu dengan pedang barunya. Namun kemudian Hadlar pun menunjukkan kekuatan barunya membuat Kiruban penasaran juga dengan kekuatan apa yang Hadlar punya. Dai dan Hadlar lalu beradu kekuatan di mana Dai mengandalkan pedang sementara Hadlar menyalurkan kekuatan di tangan kanannya. Yang ternyata kekuatan Hadlar melebihi Dai bahkan ia bisa menghempaskan Dai yang udah mengaktifkan Aban Sutorasu. Yang ternyata Hadlar menggunakan pedang juara yang dibuat menjadi senjata di tangan kanannya. Hadlar lagi-lagi menyerang Dai dan kali ini ia menggunakan teknik api kegelapan dan menghempaskan sang ksatria naga ke udara. Setelahnya Hadlar menyalurkan api kegelapan ke pedang juaranya dan bersiap menghabisi Dai. Dai yang udah terpojok mencoba bertahan dengan Dragonic Aura namun Dai seperti Ultraman yang dalam keadaan genting tiba-tiba energinya habis. Dan akhirnya terjadi ledakan di udara tapi ternyata Popu bisa menyelamatkan Dai dengan sihir teleportasinya. Namun Hadlar yang gak mau melepaskan Dai begitu aja mencoba mengejar keduanya. Sementara si Popu sendiri akhirnya kehabisan kekuatan sihirnya di tengah jalan. Namun ia terus memaksakan diri sampai Hadlar berhasil mengejar mereka. Kejar-kejaran pun terjadi di udara hingga gak lama Hadlar berhasil menghentikan si Popu. Di sana Dai dan Hadlar akhirnya bersiap kembali beradu kekuatan. Saat Hadlar menyerang, Dai mencoba mengerahkan seluruh kekuatannya yang tersisa walau akhirnya karena benturan kekuatan yang sangat besar, Dai yang akhirnya harus terhempas ke bongkahan es dan saat Popu mencarinya, tubuh Dai nggak bisa ditemukan. Kiruban yang menyusul ke sana lalu bilang jika Hadlar lah yang udah menang. Tapi nggak diduga Dai dengan kekuatan terakhirnya tadi ternyata bisa membuat Hadlar terluka parah hingga ia pun terjatuh ke laut juga dan di sini kita akhirnya tahu kalau pertarungan mereka berakhir imbang. Kiruban lalu meminta Mr. Fern mencari tubuh Hadlar sementara ia akan menuntaskan tugasnya untuk menghabisi Popu. Kiruban coba memprovokasi Popu dengan berkata Dai dikalahkan karena mencoba menyelamatkan si Popu. Popu sebenarnya sempat terpancing dan menyalahkan dirinya sendiri bahkan ia bersedia melawan Kiruban sampai mati tapi ia mengingat pesan Motorifu yang berkata seorang mage harus jadi yang paling berkepala dingin di dalam kelompoknya. Hingga Popu dengan kekuatan sihir yang tinggal tersisa sedikit akhirnya memutuskan untuk kabur dari sana agar bisa memberitahukan apa yang udah terjadi pada teman-temannya. Tapi masalahnya Kiruban terus mengejar Popu beruntung Kurokodain akhirnya datang ke sana juga dan ia berhasil membuat pengalihan serangan hingga si Raja Hewan Buas bisa membawa Popu kabur dari sana. Beralih ke Hadlar dengan tubuh Choma Seibutsu ia bisa beregenerasi dengan cepat dan bangkit kembali. Ia sangat yakin kalau Dai belum tewas karena saat beradu kekuatan tadi Dai tiba-tiba bisa menggunakan jurus andalan Baran yang bernama Giga Brick untuk menghalau serangan si Hadlar. Sementara itu di Papunika Chiyu sangat kesal pada Popu yang udah menyebabkan Dai sampai seperti ini. Yunkel lalu menenangkan Chiyu dan meminta Kurokodain untuk segera mencari Dai. Si buaya pun mengajak si tikus untuk menemaninya dan saat Popu ingin ikut juga, si Chiyu sempat-sempatnya ngeledek dengan berkata ini bukan tugas untuk anak-anak. Namun si Popu bersikeras ingin pergi mencari Dai sampai meminta Leona mencari cara agar bisa memulihkan kekuatan sihirnya. Beruntung kerajaan Papunika punya air suci yang bisa mengembalikan energi sihir hingga Popu akhirnya pergi menyusul Kurokodain. Sementara itu di istana Yunkel berkata jika Dai udah ditemukan, secepatnya mereka harus menyerang balik kerajaan iblis.
karena benteng pertahanan mereka yang adalah Ki Ganju udah hancur. Terlebih, pilar inti mereka kini hanya tinggal Hadlar, Mr. Fern, dan juga Kiruban. Karena itu, Leona langsung mengadakan rapat dengan para raja untuk melakukan serangan besar-besaran ke Istana Iblis. Dan di sini terlihat kalau kesombongan Raja Bengarna udah hilang seketika. Malah ia menjadi sangat kagum pada Dai setelah melihatnya dengan mudah menghancurkan Ki Ganju. Karena itu, ia setuju mengikuti rencana Leona tersebut walau terlebih dahulu mereka harus bisa menemukan Dai. Shin lalu berpindah ke Istana Iblis di mana Hadlar sedikit khawatir akan dieksekusi oleh Ban karena ia belum menyelesaikan tugasnya untuk menghabisi Dai. Hadlar lalu bilang sebelum dieksekusi ia sangat berterima kasih pada Mr. Fern yang udah membantunya dengan tulus. Namun, Kiruban berkata Ban gak akan mengeksekusi Hadlar, malah ia akan memuji si Hadlar yang udah menjadi kuat. Zabuera sempat bangga karena merasa itu semua berkat penelitiannya. Tapi nyatanya ia gak diajak masuk menemui Ban. Hadlar langsung menghadap Iblis Agung yang akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Yang ia bilang selama ini Ban hanya menunjukkan wajahnya pada Mr. Fern dan Kiruban yang ia akui kekuatannya. Dan berarti dengan menunjukkan wajahnya pada Hadlar, Ban pun udah mengakui kekuatan si Hadlar. Hadlar sangat terkejut karena Ban ternyata hanyalah seorang iblis tua. Dan dengan sombongnya ia berkata dalam hati ia yang sekarang bisa aja mengalahkan Ban. Tapi ternyata Ban bisa mendengar isi hati si Hadlar dan menawarkan apa Hadlar ingin mencobanya membuat Hadlar auto kicap amigos. Ban kemudian memuji Hadlar bukan hanya dari segi kekuatan tapi juga ambisinya yang gak pantang menyerah. Dan karena itu Ban menghapus hukuman Hadlar sebelumnya dan tetap menjadikannya sebagai komandan iblis. Ia pun meminta Hadlar bersiaga di istana sementara Mr. Fern memegang komando pasukan. Karena Ban tahu jika sebentar lagi para pahlawan akan menyerang mereka. Sementara itu, di luar si Zabuera lagi marah-marah karena merasa nggak dianggap oleh Ban. Dan karena itu ia punya sesuatu rencana agar Ban bisa mengakuinya. Shin lalu berpindah ke dalam lautan di mana Dai tersadar di sana dan berhasil bertahan karena dilindungi oleh pedangnya. Namun kemudian Dai menyadari pedangnya sedikit retak karena benturan hebat dengan pedang juara milik Hadlar tadi. Kembali lagi pada Hadlar yang meminta prajurit kuat pada Ban sebagai anak buahnya. Hingga sang Raja Iblis memberikan Hadlar bidak-bidak catur yang terbuat dari ori kalkum. Dan menyuruh Hadlar merubah bidak-bidak itu menjadi pasukan iblis kuat dan part 11 pun selesai. Oke, karena part 11-nya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye!